Umat Allah menyambut dari ayat-ayat ganjil 3, 5 dan seterusnya. Dan nanti ayat 10 kita baca sama-sama. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jika aku melihat langit, buatan langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Sama-sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Terpujilah Kristus yang mempunyai firman ini. Haleluya. Shalom. Kita bisa jumpa lagi. Ini semua hanya karena anugerah Allah. Amin. Bapak Ibu, hari ini, menit-menit ini, di berbagai belahan di dunia, ada orang yang begitu banyak, ribuan orang mati. Ada orang yang buta. Ada orang yang tidak bisa mendengar. Ada orang yang lumpuh. Tapi kalau saudara dan saya, kita bisa duduk. Bahkan kita bisa bersekutu, bahkan mendengar firman. Itu bukan karena kita ini baik, kita sehat, kita bahkan kita hebat begitu. Ini semua hanya anugerah. Amin. Ya. Michael Jackson pernah bilang dia akan umur 150 tahun. Dia punya ahli medis, 8 dokter terbaik di dunia. Sampai dia merasa tidak perlu dengan Allah. Sekarang Michael Jackson ada di mana? Tepat 50 tahun dia mati. Jangan main-main dengan Allah. Stop sudah. Kalau kita mau lihat hari-hari depan yang jauh lebih indah. Umur panjang, bahagia, sukses, lihat anak-anak, lihat cucu-cucu. Ini yang disampaikan oleh firman Allah. Anak-anak muda, mau lihat hari depan yang lebih baik, lapangan kerja, rumah tangga yang kau bangun untuk di masa muda, sorga sudah siapkan semua. Tergantung kita. Tergantung kita saja untuk memberi respons terhadap Sang Pencipta itu. Bapak Ibu, di dalam pengakuan iman kita, tadi kita sampaikan, mengapa disampaikan di sana ya, ada raja kafir di dalam pengakuan gereja di dunia, pengakuan iman. Supaya kalau ada yang mau komplain, silakan. Pemerintahan Romawi masa lalu. Di dalam pengakuan iman kita bilang, ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Sehingga sejarah bangsa Roma bisa selidiki waktu zaman Pontius Pilatus memerintah. Benarkah di dunia ini pernah ada orang yang bernama Yesus Kristus? Dia menderita dan dia mati disalibkan. Benarkah?
kerajaan kafir boleh membuktikan. Silakan. Itulah keberanian gereja di dunia. Bahwa pernah ada fakta sejarah. Bahwa Allah pernah menjadi sama dengan manusia. Kemudian menderita mati. Makanya orang Kristen di dunia sebenarnya orang yang paling bahagia. Karena pemilik alam semesta ini, ya, dia memberi jaminan bagi mereka. Itu hebatnya kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tetapi di dalam pengakuan kita tadi juga, mengapa dikatakan dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati? Ya karena di antara kasih, ya, dan kesucian Allah, ya, ini tidak bisa dinodai. Bukan karena dia kasih jadi sudah sembarang saja sampah juga. Ya, karena dia kasih sampahkah, yang rusak, yang ancur, yang apa juga tembus sorga. Oh, tidak. Maka ada satu tempat di tengah yang namanya pengadilan. Itu ya karena antara kasih dan kesucian, maka ada disebut proses pengadilan. Inilah yang menjadi pengakuan iman percaya kita. Ya. Untuk apa? Tidak lain adalah untuk mengingatkan gereja Tuhan sepanjang abad. Sampai nanti sangkakala Allah berbunyi. Baru semua berakhir. Sayangnya orang-orang seperti Marilyn Monroe, ya, seperti Michael Jackson, ya, seperti The Beatles, ya. Apakah Alkitab tidak ada di mereka? Ada. Tapi mengapa mereka mati binasa? Bukan karena mereka tidak tahu, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mengiring Yesus. Mereka tahu. Mengapa orang yang bernama Gustavo Vargas, presiden Brasil, mengapa dia harus ambil pistol dan tembak di kepala dan mati di atas meja kerja presiden? Bukankah seorang presiden Indonesia yang bukan negara hebat di dunia saja, presiden saja dia sudah aman. Apa yang kurang? Ya. Apalagi Brasil, Amerika, dan negara-negara hebat di dunia. Tapi kenapa dia bisa bunuh diri? Ya karena tidak kenal. Bukan karena dia tidak tahu tentang Yesus Kristus. Dia tahu, tapi dia tidak kenal. Ya. Antara tahu dan kenal itu berbeda. Kita semua tahu presiden Indonesia itu Jokowi, kita tahu. Tapi kita tidak kenal dia. Yang tahu dia itu istrinya. Karena hidup bersama. Berbahagialah orang yang bukan saja tahu tetapi kenal siapa itu Yesus Kristus. Kita bergaul dengan dia tiap hari melalui Alkitab. Waktu kita baca kita tahu, kita punya gambaran seperti Bapa. Setiap kali kalau saya tutup mata, saya bisa lihat wajah Tuhan. Bukan karena pendeta, bukan. Tapi karena tiap hari harus dengan Alkitab, maka saya sudah bisa mampu punya bayangan. Kadang-kadang saya bawa mobil, saya lihat, oh dia ada Bapak, dia ada duduk di samping. Bukan karena pendeta, tapi karena tiap waktu kita bergaul dengan dia. Dan Bapak Ibu juga bisa. Tidak harus jadi pendeta. Bisa. Saudaraku, ketika kita dari waktu ke waktu dalam menggumuli tentang siapa kita dan Allah itu.
Apa yang kita belajar hari ini, pagi ini? Ya. Topik kita bilang apa? Ini perikop kita. Lihat Alkitab, manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya. Karena manusia ini saudara dan saya, anak Allah, dia bisa rela tergantung di kayu salib. Aduh, kita yang mulu racun, kita yang ancur begini, tapi pikiran-pikiran banyak yang najis kotor. Hati yang gampang sakit hati kepada si A, si B. Tapi anak Allah dia mati. Untuk manusia-manusia seperti itu. Itu sebabnya tidak ada kata terlambat saudara dan saya untuk kembali mengerti tentang Mazmur 8. Coba lihat ayat 5, lihat Alkitab ayat 5. Ini sebuah pertanyaan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Sudah ingat baru indahkan lagi. Ya, indahkan itu artinya sampai dia prihatin, dia peduli, mengindahkan. Ya, ketika keadaan bagaimana sorga dan kenapa kau begitu nak? Ya, bukankah saya ada? Itu mengindahkan. Apa yang kau takut? Apa yang kurang? Saya ini pencipta alam semesta. Kenapa kau tidak sampaikan buat saya? Itu gambaran dari mengindahkan. Tapi banyak di antara manusia di dunia berjuang dalam hidup dan tidak perlu Allah. Itu heran. Dia lebih hebat dari Allah. Dia rasa tidak perlu. Kenapa bisa begitu? Ya. Ayat 6, coba lihat ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Ya. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Aduh. Ya, harusnya kita lebih banyak menangis. Tuhan, Tuhan. Terharu siapa saya. Saya ini siapa Bapa? Sampai engkau izinkan ada mahkota, ada kemuliaan. Begitu besar kasih Allah. Bapak ibu saudara kekasih Tuhan. Allah yang menciptakan manusia segambar itu. Ya, bukan saja dia begitu mengasihi saudara dan saya, umat manusia di dunia. Tetapi ayat 7 sampai dengan ayat 9. Bagaimana Allah dia tahu manusia tinggal di dunia ini. Maka di dalam penciptaan itu Allah dia memberi kita otoritas. Kita kemampuan untuk hidup di dunia. Dan kita ibarat kita yang mengatur dunia ini. Sayangnya manusia di luar Allah. Apa yang terjadi hari ini? Dunia berantakan. Padahal ayat 7, ya, lihat Alkitab, baca sama-sama 3. Segala-galanya telah diletakkan di bawah kakinya, ya. Artinya apa? Untuk semua situasi ini kita dengan Allah ya, bukan kita sendiri, dengan Allah. Kita bisa handle apa saja. Nah, hujan sedikit saja, air naik dan roboh dan banjir dan lah. Kenapa tidak bisa bikin saluran yang bagus supaya air dia lolos terus sampai ke laut dan tidak ada banjir? Ya karena manusia tidak paham. Padahal Allah telah memberi ya kuasa ayat 7 untuk alam. Kambing domba ayat 8, lembu, sapi, binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Makanya ayat 10 dia cuma bilang kemuliaan bagi Allah di seluruh alam semesta. Ya. Luar biasa itu. Tuhan. Bisakah kita kendalikan lereng ini?
Sehingga kota Jayapura waktu mereka lihat tentang lereng ini, ada apa dengan lereng ini? Dia kuat, ya, tetapi bagaimana buah-buahannya, penataan rumah dan apa indah. Bisa diatur kok, bisa. Kalau semua punya hati yang sama. Ini yang harus kita paham. Orang-orang yang mendapat mandat Allah, Allah titip tinggal di lereng-lereng bukit kota Jayapura. Bagaimana hidup di dalam persekutuan, ya, untuk memancarkan kemuliaan Allah itu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, coba buka Yesaya 43. Yesaya 43. Yesaya ada di Perjanjian Baru, ya. Ada di mana? Lama. Oh, berarti kita punya Alkitab sama. Ya. Allah memberi kita mandat, Allah memberi kita kemampuan, Allah memberi kita kuasa. Ya. Tetapi Alkitab juga menulis Allah bagaimana Dia menjaga kita. Dia adalah satu-satunya penebus. Ya. Ayat-ayat bacaan ini, ya, saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat 2. Coba lihat, ini gambaran dari janji Allah. Ya, mau menyeberang air, sungai, ya, digambarkan api. Ya. Tetapi bagaimana pengawalan Allah itu luar biasa. Ya. Proteksi Allah untuk orang-orang yang percaya, yang bergantung. Mengapa bisa demikian? Coba lihat ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ada taruhan Allah. Ya. Israel perjanjian baru, perjanjian lama itu Israel di timur tengah sana. Tetapi Israel perjanjian baru itu gereja Tuhan. Saudara dan saya hari ini. Firman ini berlaku sampai nanti Yesus datang kembali. Ini yang menjadi pegangan bagaimana kita menjalani hidup di dunia ini. Ya. Coba baca sama-sama ayat 7. 3. Baca Alkitab saja hanya 5, 6, 7 orang. Ini ada hampir 100 kah? Tuhan ampuni. Bagaimana kita mau serius dengan Tuhan Yesus? Sebagai pendeta, saya harus kasih ingat. Kalau Bapak Ibu serius dengan Tuhan, Dia akan serius dengan Bapak Ibu. Dan kalau Allah Dia serius, siapa lawan kita? Ya. Ada ribuan janji Allah. Kesaksian Alkitab ribuan tahun telah membuktikan orang-orang yang berharap, percaya, imani dan bergantung kepada Allah. Ya. Sekalipun mereka mengalami badai dan gelombang, tapi mereka mampu memenangkan pertandingan di dalam hidup ini. Ini yang harus kita belajar. Hari ini mungkin kita cuma buruh kasar.
Hari ini kita mungkin pegawai rendahan. Terus mau stres, mau mati, mau hancur, silakan. Tidak perlu percaya kepada Allah. Apakah begitu? Hari ini kita mungkin tukang bangunan, hari ini kita mungkin cleaning service, kita mungkin penjual pinang, kita mungkin apa saja yang mungkin di mata masyarakat kita ini rendah dan tidak ada apa-apa. Tapi percaya, imani, kita punya Allah yang kita sembah itu penguasa alam semesta. Bapak Ibu tahu siapa itu Abraham Lincoln? Presiden Amerika. Siapa dia? Ya. Itu laki-laki yang tidak ada pekerjaan. Tetapi lututnya membuktikan dia kenal siapa itu Allah. Pergumulan yang panjang dia bertahan sampai menjadi presiden Amerika. Apa yang tidak bisa dengan Tuhan? Apa yang tidak bisa dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kebenaran firman Allah memberi kita kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Apalagi sebentar kita akan duduk di meja perjamuan kudus. Saya selalu kasih ingat, itu darah dan daging. Ini darah dan daging Allah. Ini bukan sapi kah, kambing kah, babi kah. Ini darah dan tubuh Allah. Terlalu kudus. Jangan main-main. Terlalu kudus. Begitu kita dengan iman menjadi bagian dari hidup ini. Nanti lihat apa yang terjadi dengan tubuh jasmani ini. Dikuduskan dan berjalanlah. Geisler bilang, Keynes bilang, orang-orang yang tinggal di atas tanah ini, mereka akan lihat perkara-perkara besar. Jangan hari ini makan dan besok sudah hilang. Tidak paham apa itu darah dan tubuh anak Allah itu. Bila perlu tulis, di mana saja, di dapur kah, di tembok di manakah, sehingga setiap kali kita lihat, oh di dalam saya ini ada darah dalam tubuh Yesus. Kita tidak akan sembarang berpikir, berkata, jalani tangan kaki hidup sembrono, tidak. Sebab ada tulisan yang mengingatkan kita. Jaminan itulah janji-janji ini akan digenapi di hari-hari depan. Anak-anak muda, kau punya mimpi apa? Surga sudah siap untuk mendengar seruan mimpimu. 20-30 tahun kita yang hidup di lereng-lereng anak muda, kita akan lihat apa yang akan terjadi. Karena hari ini kau punya mimpi, kau berlutut dan sampaikan ke surga. Surga mendengar. Bapak Ibu, kalau di dunia ini ada Dewan Musyawarah rakyat. DPR duduk dan mulai rancang bikin perda untuk masyarakat kota. Itu DPR kota. Jangan kira di surga itu tidak ada Dewan Musyawarah Allah. Ya. Orang Bapa, Anak, Roh. Alkitab bilang Dewan Musyawarah Tuhan. Orang duduk. 3 pribadi. Dan mulai lihat, ada jutaan doa-doa. Tetapi Allah yang begitu maha kuasa, dia mampu sekalipun sekali naik ada jutaan doa orang percaya di dunia. Allah dia tidak bingung, Allah tidak panik, Allah tidak doa-doa, tidak. Ini Allah. Ya. Dia mampu untuk jawab. Dewan Musyawarah Tuhan. Itu kita punya Allah seperti itu. Halo? Bagaimana? Kalau kita serius dengan dia akan serius dengan kita. Yang Allah butuh itu waktu. Ya.
Coba buka Mazmur 37. Mazmur 37. Bagaimana Allah akan bertindak. Mazmur 37. Kita baca sama-sama ayat 5. Kita temukan dua perkara mendasar yang dikatakan oleh pemazmur. Mazmur 37 baca sama-sama ayat 5, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan amin. Amin ya. Serahkan, percaya, ia akan bertindak. Dua hal mendasar. Serahkan, percaya. Serahkan itu secara imani, jasmani. Ya. Percaya itu rohani, imani. Ya. Dua hal mendasar. Penyerahan diri total. Imani Yesus adalah Tuhan penebus. Apa yang terjadi? Sorga akan turun berperkara dengan pergumulan-pergumulan kita. Apalagi darah dan tubuh Kristus mengalir di dalam tubuh. Itu yang sebentar kita duduk. Dan peristiwa penting terjadi hari ini. 30 Juli. Wow. Saya yakin tidak terlalu lama kita akan lihat lereng ini. Ya, rayon percetakan apa yang akan terjadi. Wow. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, siapkan hatimu. Kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dengan sukacita, penuh ucapan syukur, Allah melayakkan kita menjamah tubuh dan darahnya. Dan ini luar biasa. Bahkan indah. Ya. Padahal kita ini orang-orang yang penuh dengan dosa dan pelanggaran. Tetapi hari ini Allah dia melayakkan kita. Karena itu peristiwa hari ini menjadi pegangan untuk terus berjalan dan melangkah. Ingat, di dalam Mazmur 8 tadi. Ya. Bulan dan baca berulang-ulang dari Mazmur pasal 8. Ada mahkota kemuliaan yang Allah siapkan ayat 6 tadi. Ayat 5 dan 6. Ya. Ada otoritas Allah di dalam kita. Tidak usah panik. Begitu anak kita panaskah, tenang saja. Ambil air panas. Jamah dia dalam nama Yesus. Anak minum. Anak sembuh. Tenang saja. Tidak usah panik. Apalagi kita kadang-kadang kita punya uang terbatas. Aduh ini ke rumah sakit. Ya harus begini. Tidak apa. Tuhan tahu. Bertindak. Dalam percaya yang sungguh. Tuhan akan tolong. Dan dia akan turun campur tangan. Amin. Amin.